من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Saya kembali memulai agar senantiasa apa yang sudah kita kaji bisa kita rekam di dalam memori ingatan kita, dan yang paling pokok nanti bisa kita terjemahkan di dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Karena banyak orang yang tidak mampu menerjemahkan apa yang dia pahami di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang di luar sunnah. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mampu menerjemahkan melalui lisan, melalui hati, kemudian melalui anggota perbuatan mereka. Dan kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kepemimpinan dipandang dari syariat Islam. Kita sudah membahas yang pertama bahwa pemimpin itu sekali lagi cerminan dari masyarakat yang ia pimpin. Yang kedua sudah kita bahas juga, pemimpin itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat konsisten mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini betul kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengangkat pemimpin yang mana pemimpin tadi akan memberikan petunjuk berdasarkan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yahduna bi amrina. Sudah kita bahas juga, kemudian kita juga membahas beberapa syarat kepemimpinan. Salah satunya kepemimpinan itu harus dimiliki oleh orang yang kuat, dan yang kedua dia harus amanah. Dan yang ketiga juga kita sudah bahas bahwa di dalam meraih kepemimpinan itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat baik bagaimanapun, kalau caranya salah, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah bahas bagaimana seseorang ingin memperbaiki sebuah masyarakat, katakanlah yang paling kecil desa, tetapi karena kebiasaan di desa itu tidak bisa menjadi kepala desa kecuali harus menyuap
harus membeli suara dari masyarakat. Dan yang ironisnya masyarakatnya juga nggak mau peduli. Nah kemudian akhirnya dia katakan, sudahlah kita bayar saja, nggak apa-apa kita korbankan uang, tetapi demi kemaslahatan masyarakat ke depannya, karena kita yang memimpin untuk menunjukkan mereka pada kebenaran. Dan ini sudah kita bahas, tetap saja tidak dibenarkan di dalam syariat, karena syariat sudah tegas dan lugas melarang yang namanya riswah, sogok, menyogok. Karena baik yang memberikan sogokan ataupun yang menerima sogokan ataupun yang memfasilitasi untuk terjadi sogok menyogok tadi, maka semuanya berada di dalam neraka. Ya. Nah, bagaimana mungkin desa itu akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memulai pengangkatan pemimpinnya dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hadisnya apa dulu? Kayaknya kemarin pernah dengar di sini. Ibu gitulah. Bahwa dalam hadis itu dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Saya sudah kasih contoh. Saya sebagai seorang suami berkewajiban menghidupi anak dan istri. Tapi saya tidak pernah peduli cara yang saya tempuh. Akhirnya malam-malam saya kelayapan alias mencuri. Dapat uang banyak. Kemudian uang tadi saya gunakan untuk membeli beras. Saya gunakan untuk membeli lauk pauknya. Saya gunakan untuk membeli sayur mayur, kangkung. Kalau yang asam urat tong makan kangkung. Anak istri saya sehat, tetapi saya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras saya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka kalau ada orang yang menjadi dengan sogok menyogok, maka tidak ada nilai kebaikan yang akan dia kerjakan 6 tahun ke depan. Kemudian orang berkata maknya, aduh maknya doi. Itu dalilnya sudah jelas, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang Anda menjadi dengan cara sogok menyogok. 6 tahun kebaikan yang Anda kerjakan ke depan tidak akan berarti, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi gak Bu? Ya rugi itu. Tapi masyarakat tidak pernah mau berpikir. Mereka hanya berpikir sekejap alias temporer. Yang penting hari ini saya dapat duit 150.000 sabodoting genep tahun kapayun nama urusan masing. Padahal kalau ditanya sekarang, itu duit yang kamu dapat kemarin 150 ya keneh teh, jawabannya naon Bu? Hah, 2 poe geuting sapoe geus. Maka para ulama usul kemarin kita sudah sampaikan membuat satu kaidah al-ghayatu yang namanya tujuan, la tubarrizul al-wasilata illa
bidalil. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Sekali lagi, tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Caranya itu harus apik, harus sesuai dengan syariat, harus bernilai pahala nanti ketika kita pulang ke yaumil akhir. Sudah kita bahas rinciannya juga. Dan yang terakhir yang kita bahas pada saat itu, pada minggu yang kemarin, yaitu bagaimana apakah seorang wanita boleh menjadi pemimpin. Sudah kita bahas dengan membahas secara kontekstual hadis yang melarang wanita menjadi pemimpin. Nah, sekarang yang akan kita bahas, pentingnya seorang pemimpin itu meluruskan hatinya, meluruskan niatnya. Karena boleh jadi awal-awal niatnya lurus, kadituna jadi bengkok. Kenapa? Karena tipuan dunia begitu dahsyat. Maka hati itu adalah panglima dalam diri seseorang. Ibu, bapak bisa sampai ke sini karena hati ibu tergerak penuh untuk datang ke majelis taklim. Tetapi kalau hati itu tidak punya keinginan, ibu bisa sampai ke sini? Tidak akan sampai. Nah, ketika niatnya sudah lurus, di tengah jalan itu setan datang lagi. Udah keluar dari rumah, di tengah jalan ketemu teman lama. Ngobrol-ngobrol, akhirnya kata teman lama tadi, kita lihat-lihat apa? Kamari aya banjir, jadinya yuk orang nonton. Akhirnya gak datang ke majelis taklim, kakalan nonton banjir. Ternyata manehna sorangan kena banjir. Maka sekali lagi, hati itu adalah panglima. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu sudah kita bahas, hati manusia itu ada 3. Yang pertama, hati yang sehat. Hati ibu sehat? Sehat. Kemarin terus di parios di lab, saya eta maksudnya itu. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Yang pertama disebutnya qalbun salim. Yang kedua qalbun marid. Yang ketiga qalbun mayyit. Yang pertama hati yang sehat atau disebutnya qalbun salim. Ya Ustaz, eta ge mau qalbun salim di mana? Eta masjid namina qalbun salim. Jadi ada 3, ada hati yang sehat, ekstrimnya hati yang mati, di tengah-tengahnya maridun. Dan hati yang sehat ini bisa bergeser ke marid. Yang marid bisa bergeser ke yang sehat atau bergeser ke yang game over, mati. Nah, hati yang mati susah gesernya. Susah untuk sakit, susah untuk sehat. Kenapa hati yang seperti ini? Karena sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka. Ya namanya sudah dikunci, susah dibuka gemboknya. Dan gembok itu hanya hidayah saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak datang hidayah, gemboknya nggak bisa dibuka. Nah, kita lihat prosesnya. Hati yang sehat sudah kita bahas,
Karena hati yang sehatlah yang boleh datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari kata Allah tidak lagi manfaat malun wa banun. Harta dan anak itu tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dalam keadaan qalbun salim. Sudah kita bahas makna qalbun salim. Para ulama tafsir menjelaskan secara rinci, hati yang tidak ada penyakit di dalamnya. Artinya tidak ada dosa-dosa yang dia kerjakan, atau mungkin sangat minim yang dia kerjakan. Karena hati manusia itu proses sakitnya ketika kita mulai melanggar perintah, kemudian mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis sahih dikatakan, ya, innal mu'mina, seorang mukmin itu apa? Iza asnaba, jika dia melakukan dosa, kanat smuktatan sauda'u fi qalbi, maka dalam hatinya akan ditancapkan satu bintik hitam, satu nokhta hitam. Kalau hari ini ibu bergibah misalkan atau melakukan dosa, bikin satu bintik hitam di dalam hati. Lakukan dosa yang lain, 2, 3, 4, akhirnya hati yang bening seperti kaca tadi mulai ditanamkan bintik-bintik hitam, akhirnya tertutup dengan dosa Maka apa yang terjadi dijawab oleh hadis yang lain. Kata Nabi, ala ketahuilah, innal fil jasadi, sesungguhnya pada jasad itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Kalau segumpal darah, segumpal daging ini sehat, sehat seluruh jasadnya. Artinya nggak sakit badan kita sehat. Nah kalau ada yang gering, sakit-sakitan, maka jawabannya cuma satu, loba dosa anu di gawe kenan. Maka obat yang pertama istighfar. Bukan oskadon, atau cari jamu tolak angin, atau cari macam-macam obat-obat. Istighfar dulu lah. Ada dosa yang kita kerjakan. Nah, kalau dia sehat hati itu kata Nabi, maka sehat seluruh jasadnya. Kalau hati itu sakit, maka sakit seluruh. Maka kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati. Pertanyaan ke kita, ibu suka sakit-sakitan? Saya sakit-sakitan Ustadz, ini karena keturunan. Masya Allah, Anda nyarakan Umargi indung abdi mah eta kana panyawat nate dina patuangan mah. Jadi wajar abdi ge kena mah. Yang satu mengatakan abdi mah benge Ustaz da bawaan pun aki. Anda nyalakan aki Anda. Saya mah diabetes Ustaz. Karena apal sorangan, diabetes keturun. Secara syariat nggak ada urusan dengan yang begitu. Pasti ada dosa yang Anda kerjakan segitu ya. Mungkin memang ada secara genetiknya, tetapi karena dosa yang Anda kerjakan dia keluar. Tetapi karena Anda banyak istighfar, dia ditutup, ditahan oleh Allah untuk tidak keluar. Seperti itu. Maka jangan kita berpuruk sangka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, sehingga kita mencela nasab. Itu nggak boleh kita mencela nasab, dosa. Ini perbuatan jahiliyah, mencela nasab. Apalagi ada anak yang bilang sama bapaknya, nyesel saya lahir ka ibu jeung ka bapak model marane, cenah masyaallah. Da kohoyong nama hayangna bapak teh presiden. Nah, ngeunah we mana. Jadi hati. Maka kita kalau melihat ajaran agama kita pagi-pagi itu terapi hati. Ibu tahu kan zikir pagi? Hari ini sudah berzikir pagi? Encan aya kene waktu senang kewe. Masih aya kene ke bubar pengawasan langsung zikir. Zikir pagi tereh kaberat. Salah satu zikir pagi itu kita banyak-banyak istighfar. Berapa kali, Bu? 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berarti kalau ada 100 kesalahan hari itu yang kita kerjakan atau kemarin, 100 itu dihapus oleh Allah. Makanya orang banyak istighfar itu sehat badannya. Tapi ada yang protes, saya istighfar lebih dari 100 Ustaz, tapi tercager-cager. Nah, Bapak bisa tercager-cager? Ayo Bapak sholat, kayak cager. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ukur. Tambah lagi berwudu, keluar lagi dosa, pasti sehat orang yang berwudu. Makanya ibu nggak usah lah istilahnya apa, inner beauty. Apa itu inner beauty? Cantik dari dalam, sholat tara, anger rumek banget nah. Kalau mau inner beauty, wudu yang benar. Masya Allah, wajah ibu itu kalau wudu yang benar, bus, mencrang. Wah, perlu 1 senti apa itu? Udahlah bapakna duitna kurang, kita beli make up anu mahal, enggak sesuai wudu. Tapi kan Ustadz harus berhias di depan suami. Iya. Tapi yang utama dululah wudu. Kalau wudu itu dalam hadis sahih dikatakan begitu air itu kena mata, keluar dosa-dosa mata. Tangan keluar dari tangan, kaki keluar dari kaki, sehingga selesai wudu dosa-dosa itu keluar. Tambah lagi istighfar, makanya sehat. Insya Allah sehat, dosa-dosa itu keluar. Dosa, sekarang kita sibuk ketakutan dengan wabah. Kita cari solusi, alhamdulillah ikhtiar. Pemerintah kita pusing 7 keliling. Kenapa? Karena menghadapi rakyat begitu banyak kita kumaha. Jeung rakyat orang mah susah. Susah disuruh diimah darasa nggak mangariung. Makanya sudah saya sampaikan undang-undang dasar kita mengatakan kebebasan berserikat berkum. Yang dikumahakeun memang resep nanti ngawangkong cek urang Sunda mah. Bener enggak, Bu? Sok Ibu saum seminggu enggak usah ketemu orang, sanggup? Da urang mah resep ngobrol. Akhirnya diikhtiarkan nyari pas vaksin. Saya juga bingung, sebanyak ini manusia kudu di vaksin. Padahal kita kembali kalau kita orang beragama. Bagaimana orang beragama? Kita tinjau dari segi syariat. Sebenarnya biayanya murah kalau ditinjau dari segi syariat. Wabah ini muncul karena zina sudah dilakukan terangan, itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau wabah ini ingin kabur dari Indonesia,
harus diusahakan untuk tidak terjadi perzinahan atau tekan namanya perzinahan. Dirajia yang dua-duaan untuk sementara waktu, dirajia dulu. Lebih murah biayanya. Kenapa? Karena memang begitu. Dalam hadis Ibnu Majah, tidaklah sebuah perzinahan dilakukan terang-terangan, maka wabah itu Allah kirim. Allah kirim wabah tadi. Kita bikin vaksin yang ini, zinanya masih tetap ada, datang lagi yang baru nanti. Siapa ya? Belum beres nomor 19, datang nomor 2 hiji. Beres 2 hiji, 27 muncul. Daya seepna. Maka kita himbau untuk kita cegah yang namanya zina secara terangan itu. Ini dalam rangka juga membantu agar pemerintah nggak pusing. Sekarang benar pemerintah itu kadang-kadang kasihan juga lihatnya. Pusing. Belum beres Sriwijaya Air jatuh. Banyak. Mana tadi kemarin di Sulawesi. Maka coba kita pandang dari segi syariah. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enggak akan pusing pemerintah itu kalau setiap keluarga mengamalkan ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Beres itu urusan pemerintah, dia duduknya santai aja pasti. Cuma ini sekarang yang punya yang disebut bapak ibu enggak mau peduli sama anak-anaknya. Anak perempuan dibawa sama laki-laki yang bukan mahramnya, dengan sombong dia berkata, tuh tinggalin budak saya payu. Asal gampang sebenarnya pemerintah itu akan tidak akan capek ngerjain ngurus bangsa yang besar ini kalau semua kita orang muslim terutama mengamalkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Anak perempuan kita jaga, jangan nak boleh kemana-mana. Anak laki-laki ditanya mau kemana, kan? Akhirnya terhindar dari perbuatan zina, insya Allah wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti tadi datangnya datangnya wabah karena ada perzinahan. Itu saja. Jadi solusinya tekan perzinahan. Nah, kalau kita hanya mengandalkan vaksin, ya pastilah nanti dari nomor 19 datang nomor, karena sudah dikasih nomor kan, antrian belum selesai, dan antrian belum selesai, dan yang saya nomornya nomor 18, 20 hiji. Maka sekali lagi pelihara hati kita. Nah, saya ingin sampaikan pada kesempatan kita kali ini bahwa hati itu yang sehat itu dimulai sakitnya dengan sebuah gejala yang disebut lalai. Sekali lagi, hati yang sehat itu gejala awalnya mulai sakit adalah kita kan kalau kita paham gejala, tapi saya juga bingung. Kan setiap penyakit itu harusnya ada gejala. Tapi yang nomor 19 ini nggak ada gejala. Ya sebenarnya penyakit bukan. Di mana-mana penyakit mah biasanya kudu aya gejala. Nah sekarang gejala awalnya hati kita mulai sakit, yaitu perbuatan yang disebut lalai. Anda dengar azan, Anda mulai cuek, hati-hati. Ini yang disebut lalai. Anda punya uang, ketika ada orang datang untuk minta infak sedekah, Anda mulai jadi orang pelit. Ini disebutnya mulai lalai. Dan nanti kita bacakan ayatnya di dalam surah Al-Kahfi. Kelalaian itu dimulai dengan adanya strategi setan menggerakkan kita
untuk mencintai dunia berlebihan. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Kemudian Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aqfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain darinya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Di sini Allah menegaskan kepada kita ada prinsip di dalam ajaran agama Islam, al-wala wal bara. Apa bu? Al-wala wal bara. Artinya di mana kita harus berrangkulan dan di mana kita katakan stop, antum di ujung sana, saya di ujung sini. Itu namanya wala dan bara. Dan Allah mengingatkan kita berwala itu kepada orang-orang yang memang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bara berlepas diri kepada orang-orang yang tidak mencintai Allah dan Rasul. Kalau sekarang kita terbalik, geus nyawa ya calonku tersepi karena ajaran Islam, sholat getara didukung, tengarti makna wala dan bara. Aimanena sholat 5 waktu, rajin ke masjid, tapi ngadukung kuhun utara sholat. Kira-kira ini orang otaknya lagi koslet atau kumaha? Kata bapak, koslet enggak otaknya? Dengar azan belenyum mana nanti ke masjid. Ngadukung calon kepala desa misalkan yang tidak di mana wala baronya kalau seperti ini? Sami wae. Teu aya istilah sami wae, ini buktinya kata Allah. Allah mengingatkan isbir nafsaka, isbir wasbir, sabar. Sabar gimana? Bersabar kata Allah. Isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabar kata Allah, kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Berarti Allah memerintahkan berwala, berangkul-rangkulan, bermesra-mesraan dengan siapa? Orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi, di waktu sore, waktu pagi, di dua ketepian, artinya hampir 24 jam itu mereka menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah mengingatkan, wala ta'du ainaka anhum. Tuh, wala ta'du ainaka anhum. Apa Bu? Namanya gitu. Anhum wae ujung namanya. Lumayan kan dengan sepotong anhum. Jadi ngomong nanti ki anhum gitu. Allah mengingatkan wala ta'du ainaka anhum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Jadi panon maneh kalau dalam bahasa kita itu tong dialihkeun ka anu sanes. Tuh kadi kita. Artinya melongna kadi ngagabung ngahiji jeung model kitu. Itu namanya wala. Tapi sekali lagi nggak ngerti. Ini orang jadi munafik. Dia sudah ngerti Quran Sunnah. Harusnya dia berwalanya kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul. Ia kekalah ngedukung misalkan kepala desa yang tidak sholat. Kemudian orang mengatakan, ini nggak boleh dibawa urusan agama, urusan kiam. Kenapa? Ada orang mah agama Islam, wajar. Negara kita memberi kebebasan. Nggak ngerti wala barok gitu teh. Kenapa? Al-wala dan baronya terkalahkan dengan urusan dunia. Dengan urusan uang mungkin 150, mungkin 200, mungkin 300. Ada nggak misalkan kalau kelas desa lah di kita gitu nyogok seorang 500? Mual ayah, ada kemampuan lagi ente nepi. Kita nyogok jual mobil meren, jual naon, tungtungna teu kapilih, itu nyerehat teh tungtungna kan sakit hati. Padahal aturan positif juga sebenarnya dilarang sogok menyogok. Harusnya dilaporkan itu yang sogok menyogok. Tapi dari orang kita sudah nggak mau karena dianggapnya sudah dia biasa saja. Kenapa orang ini berpaling mata dari orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi tadi, yang menyeru Rabbnya di pagi pagi dan sore itu. Jadi wal ghada itu pagi-pagi, wal asyi sore itu, karena ternyata mata mereka ini tersilap dengan urusan dunia. Kenapa? Yuriduna zinatal hayatid dunya. Mereka itu menginginkan perhiasan dunia. Tadi 150, 200, nonde. Kambing meren. Kata ke kambing hiji dibagi 50 cina. Atau janji apa janjinya? Nanti kalau saya jadi kepala desa, saya bangun nih jalan pakai hot mic. Buktosna nunggu pensiun jadi kuwu janjina mana nu digawekeun kakala nganjuk kiri nganjuk kanan. Kenapa? Karena dia ngambil harta secara batil. Sekarang Allah menyiksa dia dengan cara-cara yang membuat dia dipermalukan di dunia dan di akhirat nanti. Yang tadinya ketika jadi kuwu mungkin dihormati orang, setelah beres jadi kuwu dikejar-kejar orang. Apa kayak gitu prestasinya? Kalau begitu salah siapa? Salah kita. Wala baronya nggak ngerti. Jadi nggak ngerti al-wala wal baro. Ada yang ngerti, tetapi Allah mengingatkan, wala tuti man akfalna qalbahu an dzikrina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan
dari mengingatkan kami. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ada kata akfalna, gofala, lalai. Jadi proses lalai itu tadi dijelaskan jauh dari zikir, dan yang kedua yuriduna zinatal hayatid dunya. Udahlah zikirnya mulai berkurang, yang dia inginkan hanya kepentingan dunia, maka sebentar lagi hatinya akan menjadi lalai. Dan saya pikir-pikir lagi, kenapa hatinya bisa menjadi lalai? Karena kalau dia urusannya dunia, dia kan dapat sesuatu, uang, dia belikan makanan, masuklah barang haram ke mulutnya, makin lalai dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin diberikan kekuatan untuk beribadah karena dari barang yang haram. Makanya nggak aneh kalau kita lihat, nah itu jelema, kenapa saudara kita itu tadinya rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, oh kok sekarang mogok? Ya mungkin dia makan barang yang haram. Kemudian wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu furuta, jadi artinya melampaui batas. Nah ini penyakit awalnya. Jadi penyakit yang pertama, hati sehat itu akan mulailah lalai. Disebabkan apa lalainya tadi? Ya dia komunitasnya salah. Komunitasnya bukan bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Nah kalau komunitasnya salah, maka yang dia inginkan adalah kepentingan dunia. Mari kita lihat tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasbir. Perhatikan itu fiilnya fiil amr, isbir. Sobaro yasbiru. Kemudian fiil amarnya isbir. Sudah kita bahas juga, fiil amar itu menunjukkan beban hukum nanti menjadi wajib, kecuali ada qarinahnya yang memalingkan dari kewajiban. Dalam masalah ini apa qarinahnya? Isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ijlis, tuh tafsirnya gitu. Ijlis, isbir, duduk, ngariung, ngahiji bersama siapa? Ma'al ladzina yazkurunallah, bersama orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhallilunaha wal yuhallilunahu, yang senantiasa bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahlil itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yahmadunahu, dan senantiasa bersama orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yusabbihunahu, dan bersama orang yang senantiasa menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini prinsip wala wal baro. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Begitu ada dua orang, yang satu mungkin memang penampilannya luar biasa, mobilnya mewah, kemudian bajunya juga yang mahal-mahal, kemudian seseorang yang kedua biasa-biasa,
Tetapi begitu kita lihat, kita dengar sama-sama didengungkan azan, maka yang satu tidak peduli, tetapi yang satu segera mencari tempat berwudu. Kemudian dia sholat, sementara yang nomor satu yang kaya raya tadi cuek beruek. Ibu mau ngasih loyalitas ibu ke siapa? Saya mah tetap ke suami, Ustaz. Mah contoh itu. Loyalitasnya ke saha. Ini penting ini. Maka kita sebagai orang muslim pada kesempatan ini mau tidak mau kita harus seperti tadi, berwala dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu, berkasih sayang dengan mereka. Selesai sholat kita tegur sapa, Kang timanten. Bukan kalah ngobrol panjang lebar, jangan mau tara sholat. Bukan berarti yang tara sholat itu kita kucilkan, enggak. Tapi kecintaan kita diutamakan kepada yang mencintai Allah dan Rasul. Kemudian wa yukabbirunahu, yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunahu bukratan wa asyian, yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu pagi dan petang hari. Min ibadillahi sawa'un kanu fuqara au akniya au aqwiya au du'afa. Baik dari kalangan hamba-hambanya, baik mereka itu orang yang fakir ataupun kaya, orang kuat ataupun orang-orang yang lemah. Berarti konsep Islam mengajarkan sekali lagi wala dan baro. Seperti tadi, bukan kita tinggalkan yang enggak sholat, yang enggak itu juga harus kita seru untuk kembali ke jalan. Tetapi loyalitas kita, kecintaan kita harus kita berikan. Makanya sering saya sampaikan kalau suami istri, jadi loyalitas Anda kepada suami, kepada istri, al-wala wal barun itu harus jelas. Makanya saya sudah pernah sampaikan juga, kalau ada seorang istri telah mengarungi rumah tangga, maksudnya mengarungi rumah tangga itu naon? Gitu pakai sampan gitu. Sudah 30 tahun mengarungi rumah tangga atau 40 tahun. Kemudian tiba-tiba istri Anda bertanya kepada Anda yang tidak lagi otot kawat tulang besi, aya bengkung besina. Jalan lagi kieu. Makanya Pak, nggak aneh kalau ada orang tua makin tua jalannya bungkuk. Maksudnya apa, Bu? Karena dia sudah ngeceng-ngeceng tanah kan. Aduh, aing balik sepeda deh. Kalau dulu masih muda gitu, tanah tuh lihatnya ke atas. Jika mengatakan langit tuh asal ke maut mah maut. Kemudian istri Anda datang bertanya kepada Anda, aki-aki. Masalah ini angkatan saya, teman saya SMA, banyak yang jadi aki jadi ini. Mesti jadi aki nih cik saya. Ya karena udah 50 ke atas semua. Tapi yang namanya umur kan tidak melihat aki ini. Itu juga ulama umur 40-an, guys. Mau. Iya guys, aki-aki can maut. Kemudian istri Anda bertanya kepada Anda, suami yang udah umur 69. Ini nanya, suaranya masih merdu gak, Bu? Ay Abah, gitu suara nanti. Ay Abah mah cinta kene kan ini, kira-kira Aki jawab naon?
Apa Anda peluk istri Anda? Iya nih. Atau kumaha? Maka jawabannya al-wala wal bara. Bagaimana wala baroknya? Maka kita katakan kepada istri kita tercinta Nini tadi, Nih, selagi Nini mencintai Allah dan Rasul, dugi ka mana ge aki bakal taki. Kenapa? Karena wajib bagi aki mencintai ini wala baro. Wajib bagi kita. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbal ladzina Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu. Kemudian kecintaan kepada orang-orang yang mencintai. Ini pelajaran di dalam kita. Maka kita katakan ke Nini, kalau Nini mencintai Allah dan Rasul, saya wajib mencintainya. Selesai. Ulah kieu dipeluk si Nini, muni Nini mah abdi dengan hati teh Nini teh iraha maot na. Itu kan. Jadi itu kuncinya wala bara. Kemudian kita lihat tafsirnya. Yuqalu innaha nazalat fi asrafil Quraisyin. Hinna talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yujlisa ma'hum wahdahu. La yujalisahum bidu'afai ashabihi ka Bilal wa Amar wa Suhaib wa Khabab wa Bani Mas'udin. Ini kata para ulama tafsir, ayat ini berkaitan dengan ketika Nabi SAW itu didatangi oleh pentolan-pentolan kafir Quraisy. Kata pentolan-pentolan kafir Quraisy, kami mau duduk sama engkau, tapi kami nggak mau duduk sama nu kere-kere model kieu mah. Ya sahabat Nabi yang terlevel. Seperti siapa? Bilal. Terus siapa lagi? Ammar bin Yasir. Kemudian siapa? Suhaib, Khabab. Kata para pentolan kafir Quraisy, "Bung, kami tidak mau duduk sama kayak gini." Dalam satu keterangan yang itu dalam ayat yang lain, Nabi itu akhirnya pernah juga berpikir, kalau seandainya nggak apa-apa lah kita duduk sama orang-orang yang kayak ini, kita dakwahkan, kemudian Islam ini menyebar dengan cara ini peristiwa Abdullah ibnu Ummi Maktub. Akhirnya kan Nabi ditegur. Nah, dalam kasus ini juga ya, orang-orang kafir Quraisy ini minta dipisah. Fanahallahu an dzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 52, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi." Dan jangan kamu pernah mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan di petang. Maka wala baro itu penting. Ibu nggak ngerti wala baro, bapak nggak ngerti wala baro, hancur. Kenapa hancur? Sudah jelas ini eneng, ini solihah, bagus agamanya, dikawinkan sama yang jauh dari agama. Di mana wala baronya tuh? Yang penting ibu mau menang kongkorong wungkul. Berarti si bapak tadi dipeser, kena lumayan ke calon mantu mah calon ahli. Mana wala baronya tuh? Begitupun anak-anak kita yang laki-laki, nggak boleh kita serahkan saja ke dia. Kuma Asep lah. Yang penting Asep bawa balik
calon istri. Karena kalau laki-laki itu ya nggak perlu ada walinya, dia boleh kemana saja sendirian. Kalau perempuan nggak boleh, dia harus ada. Tiba-tiba misalkan anak kita main ke Irian, balik, Cahaya, istri saya Pak. Ya alhamdulillah. Ya, kemarin istri kita itu kita komplain, ya nggak bisa komplain. Kita hanya komplain, lihat aja ini mau dia dari mana kek, sesuai tidak dengan kecintaan kepada Allah, dan mau warnanya hitam, mau warnanya putih, masa bodoh. Karena warna hitam, warna putih itu hanya tipuan mata, Bu. Benar nggak? Saya mau tanya sama ibu, istri suami ibu ini kulitnya hitam putih sebenarnya. Cowok buruk. Itu hanya tipuan mata. Coba ibu merem gitu, menjem mata. Naon warnanya? Begitu mata terbuka, setan datang untuk membisik-bisikan. Nah, neng, salah mana emang? Mana panon teh kemana? Ya kacau. Islam enggak, pokoknya wala baroknya jelas. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, ini kembali ke soal kuun. Sama. Ini ada calon kuun misalkan, ada 2 orang. Yang satu geus nyawa itu jelema geus ngarti agamana. Nu iya jauh dari agama tapi boga duit, kira-kira kumaha? Aimane juara maca Quran setingkat kecamatan, tapi teu bisa ngamalkeun. Gara-gara 200.000, Masya Allah, Anda menggadaikan ayat-ayat Allah Subhanahu. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal asyi. Allah memerintahkan Anda harus berwala sama dia, tapi Anda loncat malam-malam datang ke orang tersebut. Anda belajar agama hanya sekedar tahu, tapi tidak mampu mengamalkan. Maknanya kata para ulama, wala tujawizuhum illa ghairihim, yakni tatlubu badal lahum ashab syarafi wasyarwati. Ibnu Abbas mengatakan bahwa janganlah kamu melewati mereka dengan memilih selain mereka, yakni menggantikan mereka dengan orang-orang yang berkedudukan dan yang berharta. Akhirnya calonku yang ngerti agama ini karena kurang hartanya, Anda pilih calon yang banyak hartanya, hanya kepentingan sesaat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Suhila anid dini wa ibadati rabbihim bid dunya, yakni orang yang disibukkan dirinya dengan dunia, melupakan agama dan menyembah Rabbnya. Penting ya, walabar itu sangat penting ya. Jadi sekali lagi kalau dalam bahasa Indonesia walabar itu loyalitas dan anti loyal. Loyalitas artinya apa, Bu? Apa? Kesetiaan, kecintaan, loyalitas. Misalkan Pak Haji Otang mau jalankan hukum, ternyata sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasul. Kemudian juga misalkan Pak Marsus sudah nyalonkan, tapi ternyata jauh dari agama. Cuma Pak Marsus duitnya loba, kira-kira pilih yang mana gitu ya?
Katakan tidak mendukung, belum. Siapa tahu kedepannya dia kembali kepada ajaran, saya belum mendukung Anda, dukungan saya kasihkan kepada berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dong. Iya matungtungna eta we sogok menyogok. Wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaannya itu melewati batas. A'maluhu wa af'aluhu safahun wa tafritun wa doya'un wala takun muti'an lahu wala muhibban li tariqatihi wala ta'bituhu bima huwa fihi. Kata para ulama, maksudnya semua amal dan perbuatannya itu hanya ya huru hara sajalah, berlebih-lebihan, tafrit itu kan, kemudian sia-sia, kemudian janganlah kamu mengikuti kemauan mereka, jangan menyukai cara mereka, jangan pula kamu menginginkannya. Makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lain melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaka illa ma matta'na bihi aswajan minhum zakhratal hayatad dunya." Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fih, agar kami coba mereka dengannya. Jadi harta apapun yang kita miliki itu sebenarnya hanya sekedar cobaan, dicoba kita itu. Sekali lagi saya ingin sampaikan, pernah kita bahas, orang itu kalau dicoba dengan kemiskinan biasanya sukses. Tapi kalau dicoba dengan kekayaan biasanya gagal. Benar tak, Bu? Ibu kalau miskin kan saya sudah pernah sampaikan juga, biasanya zikirnya kencang. Oh yang benar Ustaz, buktikan. Buka dompet nggak ada duit, apa yang ibu ucapkan? Astagfirullahaladzim. Buka lemari nggak ada isi apapun, apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dompet ibu penuh, begitu lihat baru nalobas gede kieu, mantap coy, kayak coy. Jadi gagal orang itu diuji dengan kekayaan itu banyak yang gagal. Jadi kalau diuji kemiskinan banyak orang yang sukses. Maka pertanyaannya kepada kita itu, mau diuji miskin atau kaya? Agar kaya mas kan? Ya, bisa lewat ulang itu. Wala tuti' man akfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikut orang-orang yang akfalna qalbahu, yang hati mereka telah kami lalaikan an dzikrina, dari mengingat kami. Maksudnya kata para ulama, ghafala anillah, mereka itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah menghukumnya dengan menjadikan lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat lagi, ya, makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaba'a hawa, mereka mengikuti hawa nafsu. Soro taba'an lil hawahu, jadilah mereka itu pengikut hawa nafsu, ya. Maka sekali lagi, kita tidak boleh terlalaikan urusan-urusan dunia dari mengingat Allah Subhanahu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, begitu kita lalai, hati kita yang sehat nanti jadi sakit. Karena dia terus turun. Percaya nggak? Kita yang biasa sholat 5 waktu di masjid, misalkan laki-laki, kita biarkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kira-kira kumaha? Akhirnya terbiasa saja nggak sholat di masjid. Apa kata setan? Sami wae nu penting.
Ibu-ibu juga yang terbiasa berkata keras di hadapan suami juga bisa lalai nanti akhirnya. Pertama sekali mencela suami, dasar jidat jika lapangan banteng. Karena suaminya jidatnya gede, nggak minta maaf, mulai lalai. Akhirnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya ibu mencelah suami itu menganggap sesuatu yang biasa. Begitupun kita suami yang tidak pernah mau menghargai apa yang dikerjakan oleh istri kita, jadi lalai juga akhirnya. Akhirnya kita menganggap istri kita itu bukan sebagai teman dalam tanda kutip, karena memang istri suami itu kan teman dalam tanda kutip, teman nunggu. Ini kan kita lagi nunggu. Kalau nunggu sorangan kumaha? Asal iya nunggu sorangan mah. Dikasih teman tunggu. Nah di mana-mana kalau punya teman tunggu itu yang enak diajak ngobrol, bisa saling nyambung. Iya dia punya teman tunggu teh nyambung. Orang ngobrol sate, mana datang ngomong gunung Kinibalu, nanti nyambung aja. Itu teman. Jadi suami istri itu teman aja tanda kutip, nunggu sama enak lah diajak ngobrol. Nah masa teman kita celah? Ayo mana tong deket-deket jaga jarak atuh. Tim suami jaga jarak. Pergunakan 3M. Salah Anda pakai rumusnya tuh. Anda pakai 3M suami istri jadi liar orang nama kan. Begitu mau ke kamar tidur 1 meter. Naik motor Pak Marsus kudu 1. Jatuh istrinya itu 1 meter mah. Nah sekali lagi ini penting baru. Dan jangan pernah lalai. Kita sebagai suami jangan pernah lalai. Istri jangan pernah lalai, harus saling mengingatkan. Kita ingatkan suami kita. Ai si bapak mulai mogok sholat subuhna kurang ulah diantep. Kalau orang ke ikut mogok. Ini namanya sehati sama-sama. Nah, sehati model kia. Ini tolong menolong dalam hal yang tidak tolong istri Anda, tolong suami Anda. Makanya saya mau tanya malam tadi, siapa yang istrinya sudah diperciki air oleh suaminya untuk bangun sholat malam? Ibu dipercikin suami, itu dibanjur Ustaz, hebat. Atau sebaliknya kita suami, apakah istri kita bangun sambil gini ngepret? Abah bangun. Loh. Kata suaminya ngorejak langsung sekali deh out. Kata suami tarang ngaos teh kitu. Nah sekali lagi jangan sampai lalai, karena lalai inilah kata Ali bin Abi Thalib tidak ada musuh yang paling berbahaya kecuali yang namanya al-ghaflah, yaitu lalai. Anda mulai masuk ke trek lalai, ke jalur lalai ini, sudah Anda pasti akan berlari kencang di situ. Dan akhirnya nanti hati Anda jatuh pada tahap yang disebut maridun fi qulubihim marad. Kalau tidak diterapi, mati hati Anda. Jadilah Anda mayat hidup. Diseru atau tidak diseru, sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Makanya kalau udah mulai lalai akhirnya dikunci mati, begitu kita katakan, milih pemimpin itu yang ngerti Quran, yang hadisna, apa jawabnya? Yang penting profesional. Profesional naonna teuing, yang penting Kenapa? Karena hati Anda sudah mati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Insyaallah akan kita bahas lebih dalam lagi tentang hati yang lalai ini. Kita akan bacakan juga tafsir bagaimana para ulama memberikan kejelasan tentang makna lalai. Mari kita cek diri kita masing-masing, apakah kita mulai lalai?
Kalau mulai lalai jangan dibiarkan. Nanti dia akan jatuh pada hati yang sakit. Kalau sakit dibiarkan cuma dua kemungkinan. Kalau enggak sehat jadi mati. Makanya penting suami istri itu di situ. Kalau udah melihat ini suami ini udah mulai sakit kayaknya hatinya ini. Kenapa mulai sakit? Mau marah-marah sendiri, sholat nggak mulai keberangan. Nah, Anda sebagai istri tidak menolong suami Anda, sebentar lagi mati. Dan akhirnya kalau sudah mati, yang rugi Anda sendiri. Karena pasti omongan-omongan kasar, kotor itu keluar dari suami. Ya. Begitupun sebaliknya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mulai mendeteksi diri kita, apakah kita mulai lalai. Kalau mulai lalai, cepat kembali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum ditutup ada pertanyaan mungkin silakan. Kalau enggak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.